malam-malam apa nggarap cuma buat ngelihat itu toh apa eh, complete genome dari virusnya COVID-19. Caranya masuk ke GIS8 di sini, semua data udah ada di situ, tapi memang datanya nggak bisa kebuka semua. Ngeklik di sini kan, terus nanti ada di sini negara-negaranya nih. Di ini mewakili hampir semua negara. Kalau kita mau nyari Indonesia di sini ada di lihat gini klik gitu. Nah itu nanti ada bagian yang gede. Nah kita memang nggak banyak di sini tapi kita ada lah cari di sini. Nah kita ketemu di sini misalnya lah Indonesia ada di situ, ada 9 isolat yang di Indonesia tuh. Kita ambil contoh satu nih, nah ini, nah terus dilihat kita langsung tahu isolatnya dari Indonesia, tanggal berapa yang masukin, dari rumah sakit mana, dari eh, pasien perempuan apa laki-laki, umur berapa, untuk virus apa namanya COVID-nya. Kemudian kalau misalnya dilihat lagi di sini, nah di sini agak bisa dicek bahwa walah salah sorry. Nah ini aja. Di sini kelihatan mutasinya atau perubahannya ada di mana. Di sini ada di sini di protein S. S itu spike. Nah, ternyata ada 9 virus corona yang udah dimasukin ke GIS8. Kemudian tak bikinin apa? Tabelnya di sini ada 9. Ada yang dari 2 dikirim disubmit dari Surabaya, 7 disubmit dari Jakarta. Terus perubahannya di sini nih ada di protein ORF 1B S, di sini yang nomor 1 ada yang di S, nomor 3 nggak ada perubahan, nomor 4 di ORF 1A, 56 juga di ORF 1A, satu grup ini. Kemudian nomor 7 nggak ada perubahan, nomor 8 ada perubahan di protein S, nomor 9 perubahan di protein N, ORF dan S. Ini menarik kan nomor 9. Nah kalau kita mau lihat kira-kira sebenarnya proteinnya itu ada di apa sih yang bikin orang-orang pada bermasalah dengan perubahan. Nah ini di sini tak boleh di sini. Nah ini protein S ada di sini. Ini protein S yang berubah tadi. Ini protein ORF 1A 1B ada di dalam. Protein N nukleoprotein ini ada di dalam. Nah perubahan yang terjadi itu hanya di beberapa protein yang ada di dalam sini. Nah untuk yang di bagian dalam ada di ORF 1A, 1B dan juga di N. Kemudian ada juga yang perubahannya di S. Di sini nih di S, di S, di S, itu yang di S. Ada yang di ORF 1A, 1B dan di S. Nah, kalau ada perubahan di situ berarti apa? Ya memang ada beberapa perubahan nukleotida di situ, tapi sebagian besar bentuk virusnya masih tetap coronavirus, masih tetap COVID-19. Jadi dibayangkan kalau misalnya satu virus kemudian ada yang berubah sedikit, yang di ujungnya, di ujung pucukannya ini ada tonjolannya sedikit gitu, udah dianggap berubah. Tapi keseluruhannya masih sama. Sama seperti manusia. Manusia nanti ada yang hidungnya panjangnya 4 cm, ada yang hidungnya panjangnya 6 cm. Meskipun panjangnya berbeda, tapi dia secara keseluruhan tetap manusia. Sehingga apa? Sehingga jika masih ada dua bagian di situ, ada bagian yang sama, yang conserved region, ada bagian yang variable region yang sifatnya berubah. Nah bagian yang conserved region masih lebih banyak daripada bagian yang berubah. Mungkin perubahannya ada di sekitar, perkiraan saya tidak akan lebih dari antara maksimal sekitar 2 sampai 3 atau 5%, 2 sampai 5%, biasanya seperti itu. Berarti apa? Ada sekitar 95 sampai 98% protein yang tetap nggak berubah. Berarti apa? Kalau seseorang sudah pernah terinfeksi, kemudian mengembangkan antibodi terhadap satu macam salah satu dari 9 macam virus ini, maka dia akan mengembangkan antibodi terhadap 100% dari jumlah virus yang ada di sini. Mungkin nanti akan ada perubahan sedikit di 2 sampai 5%, tapi 95 sampai 98% masih match. Itu yang menyebabkan banyak orang yang bisa survive, banyak orang yang bisa selamat jika kita bisa mengembangkan antibodinya. Pengembangan antibodinya apa ya? Pakai vitamin E, vitamin C gitu.
Itu juga sebabnya kenapa plasmanya pada dicari orang-orang yang udah selamat. Kenapa? Karena plasmanya tuh isinya antibodi banyak gitu. Nah, antibodinya bisa dipakai, nanti disuntikin lagi untuk bantu orang-orang yang bermasalah, yang sedang terinfeksi dan tidak bisa menggunakan antibodi. Jadi saya pikir kalau misalnya untuk solusinya ini, solusi untuk wabah ini nanti bisa jadi dua, bisa jadi kita harus mengembangkan antibodi sendiri karena kita sudah kena, atau buat yang grup dengan resiko tinggi, ya nanti kita harus dibikinkan vaksin. Tapi vaksinnya harus mencakup keseluruhan dari ini, karena masih lebih banyak conserve regionnya yang bisa dipakai dibandingkan yang variable region. Atau mungkin kita gabungkan antara yang conserve sama beberapa variable region, kita gabungkan, itu namanya vaksin cocktail. Nah, itu bisa dibuat. Ini pelajaran yang didapat dari malam ini. Jam-jam cuma buat ngecek kayak gini toh. Ya, makasih.